Rere kembali ke resto tempat ia berkumpul dengan sahabatnya. Ia kembali dengan wajah yang biasa saja. Seperti tidak terjadi apapun. Toiletnya di Arab ya Neng? Lama benar. Timpa Angel. Maaf biasa susah keluar. Jawabnya sambil nyengir. Jorok banget sih di tempat makan juga. Suka-suka gue. Kita udah selesai nih. Jadi kita balik aja sekarang dan istirahat. Oh iya Re. Chat El buat ngirim nomor WhatsApp temen dia yang mau ikut. Biar nanti gue masukin grup chat. Pinta Ariana. Dan besok siap-siap kita penerbangan jam 11 siang. Pastikan gak ada yang telat. Siap. Mereka menjawab kompak. Perjalanan pulang Rere terus menatap ke arah luar kaca mobil. Ia sedang berada dalam taksi menuju kantornya Eldrian. El sudah menawarkan untuk menjemputnya namun ia menolak. Rere memilih menggunakan taksi karena tak mau mengganggu El yang sedang bekerja. Meskipun dia bos dan pemiliknya tetap saja ia harus memberi contoh yang baik untuk karyawannya. Selama 25 menit dalam perjalanan, Rere sudah turun dari taksi dan membayarnya. Ia menatap gedung 15 lantai tersebut. Memang lebih kecil dibanding dengan perusahaan yang dinaungi Kevin. Tapi setidaknya perusahaan El merupakan rintisannya dari nol. Ia melangkahkan kakinya dan sudah disambut oleh security dan resepsionis yang menahannya. Berbeda jika ia pergi ke kantor Kevin. Ia tinggal tersenyum dan masuk begitu saja. Namun di kantor El ia lupa harus izin dulu karena ini pertama kalinya. Saya mau bertemu Pak Eldrian. Di mana ruangannya ya Pak? Tanyanya pada security. Sudah buat janji Bu. Belum Pak tapi. Belum sempat menjawabnya ucapannya terpotong. Maaf Bu. Pak El sedang sibuk jadi tidak bisa diganggu. Baiklah. Rere sedikit menjauh dari security tadi. Ia pun memegang benda pipih dan mengetik nama Eldrian untuk menelponnya. Beberapa detik kemudian El mengangkatnya. Halo Bi. Kamu di mana? Aku di depan kantor kamu El. Ya udah masuk aja Bi. Aku gak boleh masuk katanya. Harus ada janji dulu. Astaga pasti kerjaan Akbar. Ya udah aku ke bawah sekarang. Tunggu. Titahnya pada Rere. El segera menghampiri Rere yang sudah berada di bawah. Ia pun sangat kesal terhadap Akbar. Security kantornya. Tadi El sudah menyuruhnya untuk memperbolehkan masuk jika ada tamu yang bernama Rebira dan antarkan ke ruangannya. Tapi sepertinya Akbar sedikit lupa akan titah atasannya itu. Setibanya di lobi, ia langsung pergi menghampiri Rere yang sedang berdiri terkena panasnya matahari. Bukannya berteduh ia malah menunggunya di parkiran. Bi, kenapa nunggu di sini? Panas. Ayo masuk. Iya El. Ia pun menurutinya. Dengan El menggenggam tangannya ia pun masuk dengan bebas tanpa halangan dari security. El berhenti tepat di hadapan security-nya Akbar. Sekali lagi kamu lalai Akbar. Saya akan pecat kamu. Tapi salah saya apa Pak? Akbar menatap ke arah Rere dan baru ia mengerti. Maafkan saya Pak El. Saya kira tadi kayak perempuan-perempuan yang sering datang dan goda Bapak. Saya kan udah telpon kamu tadi. Udah El. Lagian Pak Akbar melakukan pekerjaannya benar kok. Ucap Rere melerai mereka. Ingat-ingat Pak Akbar. Ini calon istri saya. Namanya Bu Rere. Baik Pak. Maafkan saya Bu. Gak apa-apa. El dan Rere melanjutkan perjalanannya menuju ruangan milik Eldrian. Tak sedikit yang memperhatikannya bahkan yang membicarakannya. Pasalnya ini pertama kalinya El membawa wanita masuk ke ruangannya. Ia sama sekali belum pernah melakukannya sebelumnya. Sebelum masuk ke ruangannya, El berhenti dan mengetuk pintu ruang sekretarisnya. Iya El. Seseorang keluar dari ruangan itu. Rere menatapnya. Begitupun dengan sekretarisnya Eldrian. El, ini calon lo yang tempo hari kita bicarakan. Iya. Bi kenalin ini Jevin sekretaris aku. Rebira. Salam kenal. Ucapnya singkat. Jevin panggil aja JJ. J kita ke dalam dulu. Pastikan jangan ada yang masuk ke ruangan saya tanpa izin. Siap. Selamat bersenang-senang di sana. Ia menghiraukan ucapan Jevin dan membawa Rere ke ruangannya. Mereka langsung duduk di sofa. El menatap wajah Rere dengan lekat. Ia tahu Rere sedang tidak baik-baik saja. Ada apa? Kenapa yang mau liburan muram begitu wajahnya? Rere tak menjawabnya. Sedetik kemudian ia menutup wajahnya dengan kedua tangannya dan menangis di hadapan El. Saat itu juga El memeluknya ke dalam dekapannya. Mencoba menenangkannya.
Tanpa bertanya apapun. Ia tahu betul saat melihat matanya Rere yang sudah menahan tangisnya sejak tadi. El. Hicks. Kenapa ini terjadi sama aku? Aku mau dia hilang dari sini dan hidupku El. Ucapnya sambil menunjuk dadanya. Semua butuh proses Bi. Pelan-pelan ya. Aku bantu kamu. Jangan juga jadi benci. Kalau ada apa-apa bilang sama aku. Aku akan berusaha membantunya. El. Kevin tadi narik aku di mall dan dia mencoba menjelaskan semuanya. Setelah ia menjelaskan semuanya, aku mulai paham. Aku sama dia memang ditakdirkan untuk tidak bersama. Maaf El, aku belum sepenuhnya melupakan Kevin. Maafin aku. Jelasnya sambil mempererat pelukannya. El tak bisa menjawab pernyataan yang Rere lontarkan. Ia memilih diam dan menunggu Rere tenang. Ia tahu posisi mereka berdua memanglah dijodohkan dan baru bertemu beberapa hari. Akan ada hal seperti ini jika menimpa siapapun. Bahkan ia tahu Kevin sangatlah mencintai calon istrinya sendiri. Tapi ia tak bisa membohongi perasaannya sendiri. Ia pun mulai nyaman dan sayang dengan sosok yang saat ini sedang dalam pelukannya. Jauh sebelum dirinya dipertemukan dengan Rere, ia sudah mencari tahu segalanya tentang gadis yang bernama Rebira ini. Setelah dirasa Rere mulai tenang, El melepas pelukannya perlahan. Dan melihat wajah Rere yang tertutup rambutnya yang basah karena air mata. El menyingkirkan rambut yang menghalangi wajah Rere dengan mengusapnya dan ia selipkan di telinga Rere. Ia terus menatap wajah yang ada di hadapannya tersebut. Merah dan sembab. Ia mengambil sapu tangannya dan mengusapnya pelan. Jangan nangis lagi Bi. Aku gak suka. Kali ini saja. Aku mohon. Pinta El pada Rere. Maaf El. Aku tidak tahu lagi harus curhat sama siapa. Tapi sekarang aku udah lega berkat kamu. Makasih El. Ucapnya sambil tersenyum. Apapun itu aku siap dengerin kamu kapan aja. Tapi ini terakhir kali nangisin Kak Kevin. Sekarang ada aku dan tetap aku gak ada yang lain. Paham. Rere sadar ia sudah mengecewakan pria di hadapannya ini. Bahkan mungkin saja ia telah menyakitinya secara tidak langsung dan tanpa sadar. Srak. Grab. Rere memeluk erat Eldrian. Ia sadar akan kesalahannya kali ini. Maafin aku El. Maaf. Bantu aku untuk lupakan dia. Meskipun nanti selama setahun aku bakal serumah sama dia juga. Tapi aku yakin kamu akan berusaha kan. Ia biarkan aku bantu dan memang sudah sepatutnya kita harus saling menjaga. Selama 30 menit dalam ruangan El. Mereka berpelukan tanpa henti. El bertekad ia akan membuat Rere semakin mencintainya dengan tulus. Tanpa disadari Jevin mengintip bosnya yang sedang berpelukan dengan perempuan. Ini merupakan hal yang sangat langka bahkan belum pernah ia lihat. Jevin pun memotret kemesraan El dan Rere lalu mengirimnya ke grup sahabatnya. Termasuk Eldrian. Jevin dan El memang sudah bersahabat lama. Grup chatnya merupakan grup dari masa SMP hingga sekarang. Ada Jevin, Eldrian, Zeno, Regi, Samuel, Randy dan Angga. Sebuah foto dan video Jevin kirim ke grup. Tanpa menunggu waktu lama, grup ramai dan terus-menerus pesan berdatangan. El mulai terganggu dengan suara notifikasi ponselnya. Ia segera menyambar ponselnya dan membukanya. Dasar Jevin. Ucapnya biasa saja. Kenapa El? Kamu lihat saja kelakuan JJ. Jawabnya sambil memberikan ponselnya pada Rere. Ia membaca tiap chat yang masuk ke grup tersebut. Tapi Rere bukannya marah, ia malah tertawa lepas setelah melihat chat yang menurutnya sangat kocak. Ada yang bilang, akhirnya Elga belok. Bahkan yang membuatnya sangat ngakak adalah chat dari Randy Javas. Kasian yang jadi calon istrinya. Punya El kan kecil. El segera merebutnya dan melihat hal yang membuat Rere tertawa lepas seperti itu. Wajah El merah. Kenapa mereka malah membuka aibnya di sana? El jangan dengerin mereka ya. Memang mereka kadang suka bercanda begini. Iya. Iya El, aku gak akan percaya. Aduh, aku masih ngakak asli. Udah ah. Nanti udah sah kamu baru tahu punya aku. Mereka aja belum pernah lihat. Memangnya apa yang mereka bicarakan coba? Gak tahu hehe. Ucap El sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Rere akhirnya bisa tertawa berkat sahabatnya Eldrian. Ia sangat tidak sabar ingin bertemu dengan sahabat calon suaminya itu. Melihat dari grupnya saja mereka sangat tampan walaupun hanya dalam sebuah foto profil saja.